Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Sekarang kita coba untuk membuat ilustrasi dengan teknik digital ya. Di sini setelah kalian mendownload Medibank Paint di Play Store, kalian menuju ke New Canvas, diklik. Kemudian kamu edit untuk ukuran kertasnya, paper size aja yang gampang, misalnya A4. Nah, ini sebesar ukuran buku gambar kamu yang kecil gitu ya. Kemudian oke, lalu create. Oke, nah ini ukuran kertas gambar sudah sesuai dengan kertas gambar kamu. Kemudian klik bagian paling pojok di bawah, kemudian klik gambar yang paling pertama di bawah untuk mencari data atau foto hasil sketsa kamu yang sudah kamu buat sebelumnya. Oke, foto, select albumnya. Nah, ini adalah sketsa kamu ya. Oke, kita pilih. Nah, ini kita set. Nah, kemudian kita sudah dapat kemudian kita sudah dapat yang namanya hasil sketsa kita. Nah, kita masuk ke proses inking. Nah, inking ini sebelumnya kita correction dulu 20. Nah, ini fungsinya agar nanti ketika kita mau buat sketsanya atau menebalkan sketsanya, ini kita jauh lebih fleksibel bentuk aslinya. Misalnya kayak gini ya, Ibu buat contoh aja. Nah, ini di sini kita buat. Nah, hasilnya itu akan lebih fleksibel untuk membuat. Ini kan bentuk ujungnya itu lebih soft ya. Tapi kalau misalnya kamu correctionnya itu kita turunkan, taruhlah 4, kita buat. Nah, itu bisa lebih bersudut gitu ya. Oke, kita back dulu. Nah, kita tetap correctionnya tetap 20. Lalu untuk penggunaan pennya, oh iya, sebelumnya kita buat dulu layer ya. Layernya ini kita beri judul namanya inking. Kenapa kita butuh inking? Nah, ini untuk memberikan ketebalan atau menebalkan garis dari sketsa kamu ya, agar lebih tajam hasilnya. Oke, kita untuk ininya kita pakai warna hitam. Lalu pennya, nah untuk pennya kita akan gunakan pen sharp. Oke, kita ke gambar palet aja, kemudian kita pilih yang pen sharp. Opacity masih 100%. Untuk widthnya, karena kita masih sifatnya inking, itu maksimal 10 ya. Tapi kalau mau lebih, jangan lebih dari 10 karena nanti hasilnya jadi lebih terlalu tebal untuk outline-nya. Oke, nah bentuknya seperti ini. Oke, kita lepas begitu aja. Kita ulang lebih gede ya. Oke, nah sini kamu buat dulu aja, tebalkan garis sketsa yang kamu buat, jangan sampai nggak kesambung ya, karena ini nanti ngaruh ke warnanya. Bu, kalau salah gimana? Kamu sebenarnya bisa menggunakan penghapus. Oke, lanjutkan sampai selesai semuanya untuk proses inkingnya. Nah, sudah. Gimana Bu, jelek banget. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kita nggak diaktifin ya. Ini untuk melihat hasil layer kita. Nah, seperti ini. Kalau udah kayak gini, kamu tinggal warnain aja. Warnainnya kita menggunakan yang namanya bucket yang ada di atas ya.
kemudian nanti kita tinggal klik aja. Misalnya, oh iya, sebelumnya kita pilih dulu opacity-nya. Misalnya opacity kamu nanti maunya 100% juga bisa. Tapi yang pasti kita warnain dulu. Oke, untuk misalnya ngewarnain, sebenarnya tinggal kamu klik yang bucket, kemudian nanti ke palette. Nah, di palette ini kita bisa macem-macem tools atau alat ya. Misalnya kamu pengen efeknya itu watercolor, bisa pakai watercolor, akrilik ataupun airbrush ya, terserah kamu. Kemudian misalnya rambutnya maunya merah juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian tadi sudah klik bucketnya, lalu kita tinggal warnain. Ups. Nah, kalau udah kayak gini berarti ada yang garis-garis atau inking kamu ada yang tidak menyambung gitu. Jadi misalnya ada yang putus, terus dia jadinya jeblus sampai ke atau lolos hingga ke leher. Nah, berarti ada bagian yang tidak tersambung rambutnya. Jadi kita back dulu. Oke. Back dulu aja. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada bagian yang terputus. Nah, dari bagian rambutnya aja. Berarti kalau udah kayak gini kita sambung. Misalnya tadi kan kita maunya rambutnya warnanya merah ya. Oke, kita merahin dulu. Pakai pensil. Opacity-nya 100%-in dulu. Kemudian width-nya kecilin dulu, opacity-nya juga kecilin aja. Ini opacity untuk hasilnya nanti jadi lebih soft atau maunya lebih ini ya, kita kecilin lagi, terlalu besar, kecilin lagi. Pennya kita ganti dulu ya, pen sharp. Kita buat aja dulu seperti ini. Yang penting kita membatasi dulu bagian yang rambut-rambut itu yang seharusnya terbatasi. Nah, ini masih ada juga nih di sini. Oke, kayaknya udah ke kunci semua. Baru kita gunakan bucket. Oh iya, sebelumnya kita tambahkan dulu layernya ya. Layernya misalnya ini rambut ya. Kemudian kita pakai bucket. Oke, bucketnya. Nah, ya kan sudah ke warna semua, tinggal kita tambahin lagi. Oke, kita warnain lagi begini ya. Nah, untuk wajah kita juga bisa, tapi ada, coba kamu perhatikan, nah kan ada bagian yang mata juga ya. Ini nanti kalau misalnya nggak diwarnain juga jadi kena nih. Kita tambahkan layer lagi. Oh iya, untuk inking kita tetap posisiinnya di atas ya. Kita naikin. Nah, harus tetap di atas. Kenapa? Biar kan dia ada ketebalan garisnya ya. Nah, jadi harus tetap di atas biar standby garis-garis sketsa kamu ya. Ini kita ganti untuk warnain kulit.
buat yang namanya shading. Tapi sebelumnya ibu mau infokan kalau misalnya nanti terjadi kesalahan seperti Bu mau hapus rambutnya, nggak mungkin kan kita pakai penghapus. Nah caranya gampang aja, jadi kamu ke layernya, kemudian kamu clear. Nah udah deh, habis itu kamu bisa ngewarnain lagi gitu. Untuk misalnya bagian-bagian yang kamu inginkan mau di shading, kalau bisa warnanya harus lebih muda dibandingkan warna yang akan kita shading atau berikan kesan gelap gitu ya. Nah di sini ibu akan mewarnain lagi untuk warna rambutnya. Ibu warna. Nah sesudah seperti ini, kamu akan memberikan efek shading. Caranya adalah kamu buat layer baru. Kemudian di atas itu kan ada protect alpha, clipping, draft layer, lock. Nah itu kamu clipping. Kemudian blendingnya kamu ganti menjadi multiply seperti ini. Nah sesudah seperti ini, kamu ambil atau kamu klik warnanya dulu biar sama. Kemudian kamu gunakan brush, pen sharp ya, seperti tadi. Kemudian kamu berikan efek shading. Seperti ini. Kayak lagi gambar tadi ya, jangan sampai putus. Misalnya di daerah-daerah yang gini aja dulu. Nah kalau udah kayak gini, kamu ambil lagi bucket, gambar ember ya. Kemudian kamu warnain lagi. Nah seperti ini. Efek lebih real. Nah setelah ini kita mau buat yang namanya highlight ya. Ini boleh kamu ganti dulu biar nggak bingung. Ini shading khusus hanya untuk rambut ya. Kalau misalnya kamu mau buat untuk bagian lain ya berarti kamu tambahkan layernya itu di atasnya seperti rambut. Ini kan karena ibu mau shading dan highlight di rambut, jadi di atasnya rambut semuanya. Kalau misalnya kamu mau kulitnya itu mau di shading ya berarti kamu di atas kulit semua gitu buat layer barunya. Oke. Ini di sini ibu akan membuat highlight. Diganti dulu aja judulnya. Highlight, kemudian kamu clipping kayak tadi. Kemudian kamu edit untuk blendingnya itu menjadi add. Kalau tadi kita multiply, ini kita add. Oke. Nah, kita akan melakukannya di layer highlight. Jangan sampai salah ya nak. Kemudian ibu ambil pen dan ibu buat garis di atasnya, di atas rambut seperti ini, 2 garis. Jangan sampai keputus ya. Kemudian kamu ambil bucket lagi kayak tadi, warnain. Nah ini bisa kamu main untuk opacity-nya. Setelah kamu buat seperti ini, kamu main opacity-nya. Nah ini bisa kamu ganti-ganti mau seberapa sih besar highlight-nya, misal 50% atau 30%, terserah kamu ya. Kalau ibu cukup 60%. Kemudian nah kita zoom. Ini kan ada
ada garis ya, kelihatan gak enak banget. Klik blur, kita edit pinggirannya, jadi nanti kesannya agak samar seperti ini. Oke, seperti itu. Sama seperti misalnya kamu ingin mukanya ada sedikit highlight ya di hidung biasanya. Ini kamu buat di atas kulit layer baru ya. Ini highlight wajah. Nah, ini kamu clipping lagi, edit, add, kemudian kamu ambil blur, kamu ke hidung seperti ini. Atau enggak kamu bisa pakai watercolor biasa. Opacity dinaikin. Oh, kegedean. Ukurannya seperti biasa kamu ganti. Pokoknya kamu tinggal main-mainin di sini aja. Misalnya pakai airbrush. Kegedean ya. Kita ganti lagi. Pokoknya have fun aja ya nak. Bisa kamu ganti-ganti kok. Oke, semoga jelas ya penjelasan ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya aja.